Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing? Come back with me, Mr. Aldi, and today our lesson is science, okay? Now we are going to review a little bit, okay, about our previous topic, okay? But before we start the lesson, we pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, very good. Now, I want you to open your science book, especially your learner's book, okay? Page 126. Alright, open your learner's science book, page 126 atau 126. Okay, 126. Alright, have you done? Alright, very good. Alright, before we start, I want to ask you, do you still remember what our last topic is? What did we discuss last week? Masih ingat gak apa yang kita bahas pekan lalu? Bukan pekan lalu ya, berarti pekan yang lalunya lagi. Because last week we didn't have science class because there was another agenda at that time. Okay. Masih ingat what friction is? Okay, I give you 10 seconds to think or to remember or to memorize or to remind the meaning of force or friction. Now, do you still remember? Okay, so last topic is about friction. Alright, last topic is about friction. So what is the meaning of friction? Okay, so friction is the force between two things moving across each other and it slows a moving object. Atau adalah friction in Indonesia, we know it as gesek atau gaya gesek adalah sebuah gaya yang terjadi antara dua benda, teman-teman ya, antara dua benda yang mereka bergerak. Oke, yang mereka bergerak di satu sama lainnya. Oke, dan biasanya dia menempel satu sama lainnya. Akibatnya apa? It slows a moving object. Dia mengakibatkan pergerakan salah satu benda itu melambat, ya. Melambat. Okay, so that is the meaning of friction. Now, please pay attention to the screen, to your screen. And now I am going to read the purple box. Okay. Stopping object moving. When two surfaces rub together, an invincible force stops them from moving easily. This invincible force is called friction. Friction is a force that slows down movement when two surfaces are in contact or touching. Friction is caused by the roughness of the surface. This slows down the movement of the object. Okay, when two surfaces rub together, ketika ada dua permukaan benda, mereka bergesekan satu sama lainnya secara bersamaan, an invincible force stops them from moving easily. Okay, ada sebuah gaya yang invincible atau tidak terlihat yang mana mengakibatkan pergerakan benda tersebut tidak mudah atau menghalangi benda tersebut bergerak dengan mudah. Nah, this invincible force is called friction. Nah, gaya yang tak terlihat ini ya kita sebut dengan yang namanya friction, or in Indonesia we call it gaya gesek atau gesek ya teman-teman ya. Friction is a force that slows down movement when two surfaces are in contact. Gaya gesek atau gesek adalah sebuah gaya yang memperlambat pergerakan dari sebuah objek ya ketika dua objek tersebut atau dua permukaan objek tersebut mereka saling bersentuhan or in contact atau bersentuhan. Friction is caused by the roughness of the surface. Nah, gaya gesek ini diakibatkan dari permukaan benda yang kasar. Roughness means kekasaran ya.
Surface means permukaan. This slows down the movement of the object. Nah, ini mengakibatkan pergerakan benda tersebut menjadi melambat. So that is the meaning or the concept of friction. Itu adalah konsep dari friction, teman-teman, atau gaya gesek. Sampai sini kalian sudah paham belum? Oke, kalau kalian masih belum paham, if you still don't understand, you can read yourself, okay, over and over again and try to understand yourself. Kalau masih belum paham, silakan kalian baca lagi di buku kalian, ya. Lalu kalian baca terus hingga kalian paham. Atau kita bisa mencari di internet dengan penjelasan yang lebih dalam, misalnya seperti itu, teman-teman, ya. Atau bisa tanya ke Mr. Ju juga langsung. Alright, let's move on, ya, to the next page. Flip your page. We go to 127. Alright, 127. Surfaces and friction. Surfaces, permukaan, and friction, dan gesekan. Let's read the purple box. When things slide easily, the surfaces are smooth, so there is less friction, or we say that the surface has low friction. Ketika ada benda-benda, ya, dia saat bersentuhan atau rub together, okay, mereka mudah untuk bergerak. Slide itu means meluncur, ya, meluncur. Okay, tandanya the faces are smooth. Permukaannya dia itu pasti smooth atau halus, mulus, ya, mulus. So there is less friction. Jadi ada yang namanya less friction atau gesekannya sedikit. Less friction artinya adalah sedikit gesekan. Or we say that the surface has low friction. So less friction, okay, kita juga bisa menyebutnya dengan low friction atau gesekan yang rendah, ya. Jadi kalau misalkan benda tersebut gampang bergerak, gampang meluncur, gampang terpeleset, tandanya ada gaya gesekan tetapi sangat kecil, rendah. Oke, gesekan yang rendah, low friction. Tetapi when surfaces are rough, there is more friction or have a high friction, so things do not slide as well. Nah, kalau misalkan dua benda tersebut tidak mudah terpleset, tidak mudah meluncur, ya, tidak mudah bergerak, ya, antara satu sama lainnya, okay, tandanya the surfaces are rough atau permukaannya dia kasar. Okay, so that means there is more friction or have a high friction. Tandanya kalau permukaannya kasar, tandanya adalah ada gesekan yang besar, ada gesekan yang besar. Or we can say it has a high friction atau dia memiliki gaya gesekan yang tinggi. Okay, so things do not slide as well. Okay, jadi benda tersebut tidak mudah meluncur, ya, atau terpeleset atau bergerak. So jadi we have learned two terms, low friction and high friction. Low friction artinya the meaning is gesekan rendah. High friction means gesekan tinggi. Okay? If there is low friction, thing moves easily. Kalau misalkan ada gesekan yang rendah, benda tersebut mudah bergerak. Okay? In the contrary, sebaliknya, if there is high friction, okay, the movement is not easy. Pergerakannya tidak mudah. Okay? Sampai sini, do you understand? I believe you understand. You are very smart kids. Okay, very good. Alright, now flip your page one more time. Okay, and we go to the 128. Sorry, 128. 128. Okay. Okay, and then pay attention to the purple box. Investigating high and low friction. Menginvestigasi gesekan yang tinggi dan juga yang rendah. Think like a scientist.
Friction works between the tires of a car and the road. Okay, this gives grip and stops the car from sliding. Grip is very useful when rain falls on the road surfaces. A wet road has low friction or smooth surface, so is more likely to make a car slide. Different types of cars have different tires. The thicker the tires and the more ridges, the higher the friction between the tire and the road surface. Maksudnya apa? Friction works between the tires of a car and the road. Okay? Nah, gaya gesek, teman-teman, juga bekerja atau bisa kita temukan antara ban mobil, ya, ban mobil dengan jalanan. Ban mobil dengan jalanan. This gives grips and stops the car from sliding. Okay? Nah, gesekan ini, gaya gesek ini, okay, memberikan grip atau cengkeraman, ya, and stops the car from sliding, memberikan cengkeraman, ya, dan mengakibatkan atau mencegah mobil tersebut dari sliding, terpeleset atau meluncur. Sekarang take a look at the picture, okay, on the side, okay, on the right. Sekarang kita lihat gambar yang ada di kanan. Kita bisa melihat, teman-teman, ya, this tire, memiliki, lihat permukaannya, dia memiliki permukaan yang tidak smooth. Kita bisa melihat ada garis-garis. We can see ridges or lines, ya. Garis-garis seperti pola gitu, ya, dekokan gitu. Bolong-bolong seperti itu. Oke. Okay? Nah, ban mobil, okay, is made, okay, not smooth. Dibuat sengaja agar tidak mulus. Kenapa? Karena kalau misalkan ban mobil tersebut dibuat halus, tidak ada seperti ini, maka bahaya, teman-teman. It's very dangerous. Okay, your car, okay, your tires, are going to slide. Ban kalian nanti akan terpeleset atau meluncur. Alhasil gimana? Apa yang terjadi? Yes, an accident can't be avoided. Mungkin akan terjadi kecelakaan, gitu ya. Akan terjadi kecelakaan dan akan sangat berbahaya, gitu kan? Kalian bisa menabrak misalnya dan seterusnya. That's why mobil tersebut bannya dibuat seperti ini, ya. Oke, bannya seperti itu. Oke, next. A wet road has low friction. Nah, grip is very useful when rain falls on road surfaces. Nah, grip, si cengkeraman ini, teman-teman, oke, very useful when rain falls on the road surfaces, sangat berfungsi, sangat berguna, ya, ketika hujan turun, sehingga mengakibatkan jalanan itu menjadi basah. Kalau jalanan basah, akibatnya there is a low friction. Dengan jalanan yang tadinya jalanan itu punya permukaan yang kasar, karena dia dibasahi oleh air, maka dia berubah permukaannya menjadi low friction. Okay? Low friction. So, is more likely to make a car slide. Jadi akan besar kemungkinannya mobil tersebut akan meluncur atau terpeleset atau tergelincir, teman-teman, ya. Tergelincir. Maka dari itu penting mobil tersebut dibuat, okay, the tires is made not smooth, okay, on its surfaces, di permukaannya di si ban tersebut, gitu. The different types of cars have different tires. Okay? Nah, setiap mobil punya ban yang berbeda-beda, ya, dan jenisnya pun berbeda-beda, ya kan? The thicker the tires and more ridges, nah semakin tebal, ya teman-teman, permukaan dari ban tersebut, ya, and more ridges, dan semakin banyak juga garis-garisnya yang ada di sini, semakin banyak garis-garisnya, pola-polanya, atau lubang-lubang dekok seperti ini, ya kan? Maka the higher the friction between the tire and road surface. Semakin tinggi pula gaya gesek atau gesekan antara ban dengan mobil. Tandanya kalau gaya geseknya tinggi, tandanya apa? Yes, benda tersebut tidak mudah untuk bergerak, tidak mudah untuk tergelincir, ya kan? Coba kalau misalkan sudah bannya tidak punya ridges atau tidak punya garis-garis seperti ini, mulus gitu. Lalu pada saat hujan, jalanan pun jadi basah, mengakibatkan
tingginya atau rendahnya, mohon maaf, rendahnya gaya gesek, maka apa yang terjadi? Mungkin bisa terpeleset, tergelincir mobil kah kalian atau kendaraan kah kalian. Nah, seperti itu. So, itulah fungsi dari yang namanya friction ya, teman-teman ya. Kita bisa melihat fenomena friction atau gaya gesek antara ban mobil atau ban kendaraan apapun dengan jalanan. Oke, now alright, Mr. Hapus ya gambarnya. Alright, let's move on. Okay, let's move down a little bit ya. Take a look at the yellow box. Look at these pictures. Do they show high friction or low friction? Nah, sekarang kalian coba isi ya, Mister kasih waktu 3 menit untuk kalian mengisi. Kalian tentukan dari masing-masing gambar tersebut, kira-kira dalam keadaan di dalam ini, in that situation, do they show high friction or low friction? Apakah mereka menunjukkan adanya gesek yang tinggi atau gesek yang rendah? Alright, I give you 3 minutes to fill or to answer the questions. Alright, have you done, kids? Okay, we check it together. Let's check it together. Okay, sekarang kita lihat fenomena yang A. Okay, there is a girl and she is stumbled. Yeah, she is stumbled. Okay, over the floor. Okay, or she sleeps on a floor. Dia itu terpeleset. Apabila terpeleset, tandanya apa? Menunjukkan adanya low friction. Adanya low friction. Karena apa? Sepatu yang dikenakan oleh si perempuan tersebut atau si anak kecil tersebut, anak perempuan tersebut, dia memiliki smooth ya. Surface yang smooth atau bagian bawah sepatunya itu dia halus, tidak banyak frictionnya, tidak besar. Makanya dia bisa terpeleset. Ingat, kalau low friction that means thing moves easily. Kalau low friction tandanya benda tersebut mudah bergerak. And B, fenomena di sini, nah beda. Sekarang ada seseorang sedang mencoba untuk naik ya, soles of hiking shoes. Soles itu bagian bawah ya teman-teman ya, bagian kasar dari sepatu itu adalah soles namanya. Nah, dia bisa naik dengan mudah tanpa terpeleset. Tandanya, yes, it shows high friction. Karena di sini kita lihat, we can see the surface or the soles of the hiking shoes, are not smooth, are rough, kasar, and then the surface of the land or the ground is also rough. Permukaan dari tanahnya juga kasar. Kasar bertemu dengan kasar, there is a high friction. Tandanya si anak laki tersebut bisa santai naik, nggak perlu takut terpeleset, karena mengetahui that his shoes and the ground both have rough surface. Keduanya memiliki permukaan yang kasar. The picture in C, coming down a slide. Nah, di sini kita main perosotan nih teman-teman ya. Kalau orang main perosotan, tandanya dia memang mengincar atau mencari, bisa menggelincirnya gitu ya. That means it shows low friction. It shows low frictions. Kalau dia high frictions, dia nggak akan bisa meluncur gitu ya. Mandet aja di dalam situ. Turunnya lama banget kan, nggak mungkin ya teman-teman ya. And the last picture in D, plastic grip mat. Nah, atau alat penutup ya, alat penutup untuk botol gitu, yang terbuat dari kayak semacam karet gitu ya. Nah, sekarang ini menunjukkan apa dia? Yes, it shows high friction, menunjukkan gaya gesek yang tinggi. Kenapa? Karena tutup botol ya teman-teman ya. Coba kalian punya tutup botol di rumah, if you have a bottle lid or bottle plastic grip mat, sekalian kalian putarkan semakin ke sana kan semakin keras kan. Nah, itu dia. Semakin kalian putarkan semakin keras. Tandanya dia memiliki high friction. Kalau dia nggak pakai high friction, dia dibukanya gampang. It's easy to open. Maka nanti mungkin udara akan mudah masuk juga.
karena longgar gitu ya. Nah, seperti itu. So, alright, we have finished with the number 1 questions. Okay. Alright, now let's move down again one time. Okay, a little bit. Did you know the surface of a normal car tire has high friction, is rough? This is helpful as it stops the car from sliding on the road. However, normal car tires are not helpful for racing cars that that want to go fast. Racing cars tires have low friction. They have smooth surfaces. There's less friction to slow them down. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kalau misalkan ban tadi kan misal sudah jelaskan ya. I have explained to you that the car's tire, has high frictions because it's not smooth or it's rough, gitu ya. Tetapi kasusnya berbeda. Ban untuk mobil biasa, teman-teman ya, ban untuk mobil biasa dia tidak akan berfungsi atau tidak berguna apabila dipakaikan ke mobil untuk balapan. Oke, untuk balapan or racing cars. Kenapa nggak berfungsi? Karena kalau misalnya mobil untuk balapan, ya, dia butuh bergerak lebih cepat. Kita butuh bergerak lebih cepat, ya. Dan juga tidak memerlukan tenaga yang begitu besar. Maka, ya, permukaan dari ban mobil balap tersebut, the surface of the racing car's tire, usually smooth or has low friction, memiliki gaya gesek yang rendah. Racing cars tires have low friction. They have smooth surfaces. Mereka memiliki permukaan yang halus atau mulus. There is less friction to slow them down. Tidak begitu banyak gaya gesek yang membuatnya bergerak lebih lambat. Jadi dia bisa meluncur dan bergerak lebih cepat, ya, teman-teman. So that is the reason, gitu. Okay, now flip your page again, to 132. 132. And then we have another purple box. Purple box. Friction of shoes atau gesek dari sepatu. Friction can be useful in walking boots. For example, the rough soles provide high frictions, giving the shoes a good grip. A good grip is important to prevent people from slipping on smooth surfaces such as ice, shiny surfaces, and wet grass. Nah, friction can be useful in walking boots. Nah, coba kalian lihat sebelah. There's one picture of walking boots. Kita bisa melihat ada sepatu boots ya, teman-teman ya. Nah, sepatu boots itu, kalau kalian punya di rumah, silakan kalian coba periksa. Itu memiliki rough soles atau bagian bawah nih, yang bawah ini teman-teman nih, yang bawah nih. Nah, bagian bawah ini itu dia pasti kasar banget, ya, pasti kasar banget. Dengan dia kasar, tandanya menunjukkan bahwa it has high friction. Dia memiliki gesek yang tinggi, ya, gesek yang tinggi. Giving the shoes a good grip. Memberikan sepatu tersebut cengkraman yang bagus. A good grip is important to prevent people from slipping on smooth surfaces. Nah, cengkraman yang bagus, ya, cengkraman yang bagus itu penting untuk mencegah kita nih, orang-orang, ya, dari kepleset, slipping, dari tergelincir di permukaan yang smooth, di permukaan yang halus, gitu ya, permukaan yang halus atau yang mulus. Such as ice, contohnya seperti es. Shiny surfaces atau permukaan yang mengkilat, ya, berkilau. Or wet grass atau rumput yang basah. Nah, seperti itu teman-teman. Ya.
Alright, now flip one more time your page. Flip your page one more time to 133, ke halaman 133. Okay, we have another purple box. Okay, let's discuss it together. Mass, weight, and friction. Okay, mass, massa benda, weight, berat benda, and friction, gaya gesek atau gesekan. The mass and weight of an object affects the amount of friction when moving it. Okay, massa dan juga berat dari sebuah objek atau benda ya teman-teman ya, dia mempengaruhi ya, jumlah gaya gesek atau kekuatan gaya gesek ketika menggerakkan benda tersebut. Gitu ya. Jadi berpengaruh sekali berat benda dan juga massa benda dari gaya gesek yang dihasilkan dari dua benda tersebut, dua gesekan benda tersebut. Also, a heavier box has a greater force, so will push down more on the floor. Gitu ya. Semakin berat benda, atau kalau di sini digambarkan dengan box kotak ya, semakin berat kotak tersebut ya, tandanya semakin tinggi juga gaya yang menarik ke bawah. Tandanya, so will push down more on the floor. Jadi di sini akan semakin besar juga gaya dorong atau gaya tarik ke bawah, ke bawah si permukaan. This gives the surface higher frictions, mengakibatkan permukaan si box ini semakin tinggi when you try to move the box than a lighter box. Oke, ketika kalian mencoba untuk menggerakkan benda tersebut, ketimbang kalau kalian menggerakkan benda yang ringan. Kalian coba, kan ada nggak di rumah kalian benda yang berat banget? Kalian coba dorong. Pasti susah. Kenapa susah? Ya, karena benda tersebut berat dan dia mendorong ke bawah, menarik ke bawah. Tandanya semakin tinggi gaya geseknya juga. Semakin tinggi gaya geseknya juga. Tapi jadi bukan hanya permukaan yang kasar, teman-teman ya, dan juga bukan hanya ditentukan dari permukaan yang kasar atau halus. Okay, it's not only affected or influenced by the roughness of the surface, but it also influenced by the weight or the mass of the object. The mass of the object. Gitu. Semakin ringan bendanya, semakin mudah kita gerakan, semakin rendah gaya geseknya. Semakin berat benda tersebut menarik ke bawah, ke lantai, semakin tinggi gaya geseknya pula. Semakin sulit untuk digerakkan. The heavier box will be harder to move than the lighter box. Okay? Benda yang berat ya akan jauh lebih sulit untuk digerakkan ketimbang benda yang ringan. Alright. So actually, friends and students or kids, that is what we have learned today. Itu dia yang telah kita pelajari hari ini. Oke, teman-teman. Silahkan please open your science workbook. Open your science workbook. Okay, I give you 1 minute to open that. Alright, have you opened it? Alright, now please open your science workbook, page 73. Page 73. So there is 3 questions. Okay, 3 questions here. Okay, and I want you to do the questions, to fill in the questions or fill up the questions. Kalian isi jawaban atau pertanyaan yang ada di halaman ini, in this page, and I'll give you the explanation ya for each questions. Mister akan jelaskan dulu masing-masing soalnya. Number 1, to make objects move and stop requires force. Zain pushed the car and recorded how far it went. He told his teacher that the car stopped because it had run out of push. Is he correct? Explain your answer. Nah, untuk menggerakkan ya teman-teman ya, untuk menggerakkan objek dan juga memberhentikannya membutuhkan gaya. Nah sekarang Zain mencoba untuk mendorong mobil ya dan merekam seberapa jauh mobil tersebut bisa bergerak ya, dan merekam atau mencatat seberapa jauh mobil tersebut bisa bergerak seperti yang ada gambar di samping sini. Dia adalah Zain ya.
Zen itu mencoba mengukur kira-kira bergeraknya kap berapa sih dari sini ke sini. Nah, he told his teacher that the car stopped because it had run out of push. Is he correct? Si Zen bilang, kalau misalnya mobil tersebut setelah didorong, ya, didorong gitu ya, sekali, dia terus mobilnya berhenti, itu diakibatkan karena sudah habis gaya dorongnya. Sudah habis gaya dorongnya. Apakah dia benar? Menurut kalian apakah dia benar? Kalau dia salah, kenapa? Kalau dia benar, kenapa? Okay? Please answer it directly in the empty box or in the empty slot below. Number 2. His teacher gave him 3 different surfaces and asked him to record how quickly the car stopped moving on each surface. Zain used same car and pushed the car with the same force each time. Sekarang gurunya si Zain tersebut memberikan si Zain 3 jenis permukaan yang berbeda. And asked him to record how quickly the car stopped moving on each surface. Dan meminta si Zain tersebut untuk mencatat, merekam ya, kira-kira seberapa cepat mobil tersebut berhenti dari pergerakannya dia di masing-masing permukaan yang tadi dikasih. Zain used the same car. Zain masih menggunakan mobil yang sama yang sebelumnya. And pushed the car with the same force each time. Dan mendorong mobil tersebut ya dengan gaya dorong yang sama. Jadi dengan gaya dorong yang sama gitu. Nah, hasilnya kita bisa lihat, the result can be seen from the table below. Surface and distance. Nah, jika di sini hasilnya adalah permukaan yang terbuat dari kayu, ya, maka mobil tersebut bisa bergerak sejauh 100 cm sekali dorong. Oke. Lalu permukaan sandpaper. Sandpaper itu artinya adalah kertas untuk mengamplas. Nah, setelah digerakkan, ya, sekali dorong dia bisa berjalan sejauh 75 cm. Dan yang terakhir, permukaan karpet, gitu ya. Sekali dorong mobil tersebut bisa bergerak hanya sejauh 40 cm. Now, let's see the questions below. What force stops the car from moving? Kira-kira jenis gaya apa yang menyebabkan benda tersebut berhenti ya dari pergerakannya? Masih ingat jenis-jenis gaya? Ada push, ada pull, and ada friction. Antara semua itu kira-kira yang manakah yang menyebabkan benda tersebut atau mobil tersebut berhenti? B. Which surface had the most friction? How can you tell? Terus permukaan yang mana yang memiliki more friction, yang memiliki gesek yang banyak atau gesek yang tinggi atau high friction? Oke. Kira-kira kenapa? Jelaskan. And C. Which surface had the least frictions? Permukaan dari 3 benda ini salah satunya yang manakah yang memiliki gaya gesek yang rendah atau low friction? Can you tell? Bisakah kamu sebutkan? Bagaimana? Jelaskan. Dan number 3. Write true or false for each sentence. Kalian tentukan apakah pernyataan di bawah ini dari A sampai C, true or false. Benar atau salah? A. Objects start moving if force is applied. Benda mulai bergerak kalau misalkan diberikan gaya. B. Objects can be moved further if they are given a smaller push. Benda tersebut bisa bergerak lebih jauh kalau kita hanya memberikan dorongan yang kecil, yang rendah, atau yang lebih kecil. C. A toy car will stop moving because a force is acting on it. Sebuah mainan, mobil mainan maksudnya, akan berhenti bergerak karena ada gaya yang terlibat di dalam situ. Benar atau salah? I give you time to fill the questions or to answer the questions. Kalian bisa
pause videonya ya untuk mengerjakan. Okay, now flip your page. Now flip your page. Sekarang silahkan kalian ganti ke halaman selanjutnya. On 74. Okay, on page 74. Okay. Friction of shoes. Silahkan kalian isi juga. Di sini temanya adalah tentang gesek dari sepatu. Look at the shoes below and decide if they have good grip or high friction or poor grip, low frictions. Kalian tentukan dari masing-masing sepatu ini kira-kira dia memiliki ya a good grip atau high friction atau low friction. Kalian bisa tentukan, okay, you can decide from if the surface or if the sole atau bagian bawah sepatunya itu is it rough or is it smooth. Kalau misalnya smooth maka, kalau misalkan rough maka. Nah, oke, silakan kalian isi. Oke, sudah. Silakan kalian isi nomor 1 saja dan tidak perlu mengerjakan yang nomor 2. Oke. Now, itu saja untuk pelajaran kita kali ini. Jadi kita telah belajar tentang friction sedikit. We have learned, okay, we have reviewed a little bit about the definition of friction and also how it is applied in our daily object. Bagaimana dia digunakan di objek-objek yang ada di sekitar kita, like car tire, seperti misalnya ban mobil, and shoes, dan juga sepatu gitu ya, dan juga sepatu. Kita juga telah belajar what is the meaning of low friction and what is the meaning of high friction, dan kenapa benda tersebut bisa berhenti, kenapa benda tersebut bisa bergerak lebih cepat gitu ya. Okay, now I want you to submit the work. Mister mau kalian kumpulkan tugasnya ini di Google Classroom yang nantinya akan Mister buat. Okay, kids? Alright. We close our class by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 times. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. And then kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay, kids, thank you very much. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.